kelas 11 Kurikulum Merdeka halaman 17 aktivitas ketiga. Kita terjemahkan legenda ular Endaung. Nah, dahulu kala di lereng gunung di Provinsi Jambi, hiduplah seorang ibu yang miskin dan 3 putrinya. Untuk menyambung hidupnya, menyambung hidup ibu dan anak yang paling kecil atau si bungsu harus bekerja keras setiap hari, sementara anak yang pertama dan kedua mereka bermalas-malasan dan tidak melakukan apapun. Suatu hari si ibu mengalami sakit yang sangat parah sehingga dia tidak bisa beranjak dari tempat tidurnya. Kemudian para putri ibu tadi memanggil seorang dukun. "Pak, tolong bantu kami untuk menyembuhkan ibu kami," kata si anak-anak putri tersebut. Si dukun berkata, berdasarkan pengalaman saya, ibu kamu harus diobati dengan sebuah bunga khusus yang tumbuh di puncak bukit atau di puncak gunung. Kemudian bunga itu harus direbus dalam sebuah panci ajaib, ya. Panci ajaib yang disimpan di gua gelap yang dalam, yang dijaga oleh ular besar perkasa yang bernama Endaung. Tapi menurut cerita, tidak ada yang bisa kembali ke rumah dengan selamat karena si ular akan memakan mereka semua, menelannya. Si dukun memperingatkan. Mendengarkan hal itu, tidak ada yang berani untuk pergi kecuali si putri yang paling bungsu, paling kecil. "Saya akan pergi ke puncak gunung untuk mengambilnya dari si ular," kata si putri bungsu dengan gagah berani. "Kami semua akan mendoakanmu, adik," kata putri pertama dan yang kedua dengan perasaan lega. "Kamu benar-benar memiliki jiwa yang murni. Pergilah dan dapatkan kedua benda tersebut." Zam ini mengacu pada bunga dan panci ajaib tersebut. "Tetapi kamu harus berhati-hati. Saya akan merawat ibumu di sini," kata si dukun. Tanpa menunggu lebih lama lagi, si putri bungsu pergi ke puncak gunung, Setelah 3 hari berjalan kaki, dia akhirnya mencapai puncak gunung. Itu dia bunganya. Jadi bukan flower ya, tapi flower. "Saya harus bergegas," kata si putri bungsu. Tepatnya di pintu gua, bunga itu tepat di pintu gua, ya. Ketika dia mengambilnya dan ketika dia mengambilnya dan hendak memasukkannya ke dalam tasnya, dia mendengar suara
desisan ya, desisan ular yang sangat keras. Tentu saja dia ketakutan setengah mati. Nah, itu dulu untuk kali ini. Kita bersambung untuk di halaman berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.